Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 246 memang sudah dibocorkan Miyamura kemarin, tapi ya, karena saat itu Abdikos sedang dalam perjalanan menuju perbatasan Cina, jadi Abdikos baru bisa membahasnya sekarang. Abdikos juga minta maaf kalau suaranya kurang keras, karena di sini suhunya terkadang mencapai minus, jadi Abdikos tidak bisa bersuara dengan lantang. Yap, beberapa dugaan Abdikos di chapter ini terjadi. GG juga secara ajaib membalikkan beberapa anggapan fans Jujutsu Kaisen kalau pertarungan ini penuh plot armor untuk Sukuna. Menurut Abdikos, tidak, justru pertarungan 5 lawan 1 ini sedikit banyak mendowngrade Sukuna dan memperkuat para penyihir yang melawannya. Yuk langsung aja kita bahas spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan Higuruma yang mengutuk dirinya sendiri karena kurangnya pengalaman dalam pertempuran. Sedangkan Kusakabe menggunakan simple domain. Sukuna mulai menganalisis. Dia mengatakan teknik penguatan energi kutukan dasar semua orang dan pelatihan dasar Yuji telah meningkat pesat meski tidak sebesar amplifikasi domain. Kusakabe berhasil mencairkan teknik kutukan Sukuna dan meminimalisir kerusakan menggunakan simple domain. Kusakabe sambil mengumpat bahwa dia hampir mati, menyadari bahwa semua tebasan Sukuna bukanlah tebasan yang membelah dunia. Yap, di video sebelumnya Abdikos membuat teori bagaimana Kusakabe dan Higuruma selamat dari tebasan Sukuna, seperti Sukuna tidak menggunakan tebasan pembelah dunia dan Kusakabe menggunakan simple domain level expert untuk menghalangi tebasan Sukuna. Dan ya, ternyata dua teori tersebut memang beneran terjadi di sini, yaitu Kusakabe menggunakan simple domain untuk mencairkan tebasan Sukuna serta meminimalisir kerusakan. Ingat ya, Kusakabe hanya mencairkan dan meminimalisir, tapi tidak menghilangkan 100% damage dari tebasannya. Ibaratnya Kusakabe dilempar es batu, lalu Kusakabe mencairkan es batu tersebut. Hasilnya memang tidak fatal, tapi cipratan dari es batu yang mencair masih melukai Kusakabe dan Higuruma. Bukan hanya itu, Sukuna menyadari kalau time skip 1 bulan lebih telah dimanfaatkan para penyihir mati-matian untuk berlatih. Mereka telah meningkatkan semua teknik dasar mereka, termasuk penggunaan energi kutukan. Inilah yang Abdikos maksud di awal, di mana para penyihir di buff sementara Sukuna sedikit di nerf. Spoiler kedua, meskipun memiliki pemahaman mendalam tentang Cliff dan dismantle Sukuna, Kusakabe bertanya-tanya mengapa Sukuna tidak menggunakan flame seperti saat di Shibuya, karena teknik tersebut cukup kuat untuk mengalahkan Jogo. Kusakabe tidak ingin ambil pusing dan berpikir Sukuna tidak bisa menggunakannya sekarang. Yap, dari sini terasa sekali kalau para penyihir modal nekat untuk melawan Sukuna. Bahkan Kusakabe berani mengambil resiko menetralkan teknik tebasan Sukuna menggunakan simple domain. Dan ya, kalau diambil dari sudut pandang plot armor, Kusakabe sudah mendapatkannya, yaitu dugaannya benar sehingga dia tidak terpotong dengan tebasan Sukuna. Yang lebih mengejutkan, Kusakabe menghadapi Sukuna dengan keadaan menggampangkan, yaitu dia menduga bahwa Sukuna tidak bisa menggunakan teknik flame sekarang. Dengan kata lain, Kusakabe akan terus menghadapi tebasan Sukuna hanya dengan simple domain. Spoiler ketiga, Higuruma meminta maaf saat dia mengatakan dia berhasil memberi hukuman mati untuk Sukuna. Ternyata penyitaan hanya berlaku untuk alat terkutuk. Kusakabe mencoba menyemangati Higuruma dengan mengatakan mereka dapat mengakhiri Sukuna menggunakan pedang itu, dan Kusakabe akan melindungi Higuruma bahkan jika dia harus mati. Yap, inilah yang Abdikos jelaskan di video sebelumnya, kalau mulai sekarang kita tidak boleh meremehkan Kusakabe, karena kalau beliau sudah kepepet maka beliau akan menunjukkan mental baja dan mungkin Haushuko Hoki level dewa untuk bisa selamat. Dan ini menarik karena Kusakabe bukan karakter penting layaknya Gojo, Megumi, dan Nobara yang lebih dahulu dikalahkan. Spoiler keempat, Choso mencoba menyerang namun Sukuna langsung menghilang dari pandangannya dan tiba-tiba menusuk Choso dengan kedua tangannya. Selanjutnya Ino menyerang Sukuna menggunakan pedang tumpul milik Nanami. Sukuna memuji karena serangannya lebih kuat dari yang dia duga, tapi dia langsung menendang Ino. Yap, Abdikos mengakui kalau Sukuna itu memang kuat, tapi melakukan pembunuhan super cepat oleh Sukuna layaknya kepada Ryu dan Kashimo kemungkinan tidak akan selalu dilakukan GG. Karena apa? Ya karena pertarungan tidak akan menarik, jadinya akan sama seperti One Punch Man yang kalah hanya dengan sekali pukul. Itulah kenapa GG selalu menyesuaikan kondisi pertarungan Sukuna dengan siapa yang dia lawan. Sukuna tidak hanya akan bertarung dengan tebasan, dia juga bisa menggunakan pukulan untuk melubangi Choso dan tendangan untuk mementalkan Ino.
Spoiler kelima, Kusakabe dan Yuji melakukan serangan gabungan dan Higuruma mengayunkan pedang Al-Gojo-nya, tapi Sukuna dengan mudah berhasil mengelak dan meraih Higuruma lalu menghajarnya. Sukuna menghajar Higuruma melalui puing-puing dan bergerak ke arahnya. Yuji mencoba mengimbangi kecepatan Sukuna saat seseorang berteriak, "Jangan tinggalkan Higuruma sendirian di belakangnya." Yuji mencoba mengejar tapi dia menyadari Sukuna terlalu cepat. Saat Sukuna mendekat, dia menebas seluruh bangunan tempat Higuruma berada. Yap, di sini bisa kita lihat kalau Higuruma adalah pusat perlawanan di mana dia berusaha dilindungi oleh penyihir lain agar tidak dibunuh Sukuna. Namun ya, Sukuna masih bisa mengungguli perlindungan dari para penyihir dan menebas ke arah Higuruma. Spoiler ke-6, kemudian kita melihat flashback singkat ke penyihir yang sedang berdiskusi ketika Yuji mengatakan dia punya rencana untuk menyelamatkan Megumi. Yuji mengatakan teknik kutukan Higuruma efektif untuk menyelamatkan Megumi. Higuruma menjelaskan bahwa siapapun yang tertebas oleh pedang Al-Gojo akan mati tanpa kecuali, tetapi subjek kematian terbatas hanya pada orang yang menerima hukuman mati. Higuruma mengatakan karena sudah terbukti bahwa judgment dapat mengenali banyak jiwa dalam diri seseorang. Jika Sukuna menerima hukuman mati, maka mereka dapat memotong dan membunuh Sukuna, namun tetap bisa mengambil jiwa Megumi tanpa bahaya apapun. Yap, Abdikos pernah memprediksikan akan sangat plot twist jika penyitaan teknik kutukan Higuruma memisahkan secara paksa jiwa Sukuna dengan jiwa Megumi. Dan ya, sekarang plot twist tersebut kemungkinan akan bisa terjadi, namun bukan dengan penyitaan teknik kutukan, tapi dengan tebasan pedang eksekusi mati yang mampu membunuh jiwa. Semua ini berkat kemampuan Shikigami Judgment yang mampu mengenali jiwa dalam tubuh. Yap, karena yang dihukum mati adalah jiwa Sukuna, maka pedang eksekusi mati akan membunuh jiwa Sukuna, sehingga kemungkinan hal ini bisa membebaskan jiwa Megumi dari tubuh Sukuna. Masalahnya adalah apakah tubuh Megumi masih ada, mengingat tubuh tersebut sudah di-replace dengan tubuh 4 lengan Sukuna. Spoiler ke-7, Yuji tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu ingin mati Higuruma?" Yuji menambahkan, meski tidak bisa menggunakan teknik kutukan pembali, kamu tetap berencana melawan Sukuna. Higuruma lalu mengatakan dia yakin dia harus memenuhi perannya dan mati. Yuji mencoba menahan Higuruma untuk tidak pergi melawan Sukuna, tetapi gagal. Yap, Abdikos pernah membuat video teori kalau Higuruma adalah kunci untuk mengalahkan Sukuna. Itu karena dia sangat jenius dalam mempelajari sesuatu. Di spoiler ini terlihat sekali kalau Higuruma sudah siap mati untuk menghadapi Sukuna meski dia tidak punya teknik kutukan pembalik. Spoiler ke-8, Higuruma berhasil bertahan dari tebasan dan Sukuna menyadari bahwa Higuruma menggunakan amplifikasi domain untuk melemahkan tekniknya. Narator mulai mengatakan bahwa kurang dari 2 bulan sejak kebangkitannya sebagai seorang penyihir. Tingkat perkembangan yang tidak normal, Sukuna terpesona. Narator terus mengatakan bahwa Sukuna terpesona oleh pedang pembunuh instan yang sekali lagi memancarkan cahaya cemerlang dan membandingkan Higuruma dengan Gojo sebagai batu permata yang penuh dengan bakat. Yap, dari sini kalian boleh sepakat dengan teori Abdikos kalau Higuruma memang kunci untuk menghadapi Sukuna. Sejak awal perkembangan dia sebagai penyihir, memang tidak wajar Abdikos mengatakan kalau Higuruma terlalu jenius sebagai penyihir modern. 12 hari setelah kebangkitan, dia sudah menguasai domain expansion dan setara penyihir tingkat 1. Dan sekarang kurang dari 2 bulan, Higuruma sudah bisa menggunakan amplifikasi domain, teknik penetral yang bahkan lebih kuat dari simple domain. Kira-kira setelah ini apalagi? Apakah mungkin teknik kutukan pembalik atau bahkan maksimum teknik? Itulah kenapa para penyihir mati-matian melindungi Higuruma termasuk Yuji. Yap, di sini Yuji masih terasa seperti NPC, sementara Higuruma dan Sukuna sudah seperti main karakter dan main villain yang menjadi pusat pertarungan. Nantikan di video pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam.